Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifta Selamaya, mahasiswa dari Universitas Insan Cendekia Mandiri jurusan Manajemen. Kali ini saya tidak sendirian nih, saya ditemani oleh Muhlis Sodikin dan juga Tasya Anjani akan mempresentasikan dan juga menjelaskan mengenai konsep dan sumber kekuasaan, sumber-sumber konflik dalam organisasi, dan juga upaya penanganan konflik dalam organisasi. Untuk itu, mari kita simak video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denny Hadiansa selaku dosen pengampu pada mata kuliah perilaku organisasi. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman yang ada berada di virtual Zoom pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Tentunya saya tidak sendirian, ada Karifta Selamaya, ada Tasya Anjani yang akan membahas mengenai konsep dan sumber kekuasaan, yang kedua sumber-sumber konflik dalam organisasi, dan ketiga yaitu adalah upaya penanganan konflik dalam sebuah organisasi. Baik, kita langsung saja yang akan dibahas oleh Saudara Tasya, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep kekuasaan. Kekuasaan ialah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang-orang atau kelompok sesuai dengan keinginan dari perilaku. Menurut Ramlan Subakti, kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Lalu menurut Gilbert Fairholm mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan individu untuk mencapai tujuannya saat berhubungan dengan orang lain, bahkan ketika pada penolakan mereka. Fairholm lalu merinci sejumlah gagasan penting dalam penggunaan kekuasaan secara sistematik, dengan menekankan bahwa kapasitas personalah yang membuat pengguna kekuasaan bisa melakukan persaingan dengan orang lain. Kekuasaan merupakan gagasan politik yang berkisar pada sejumlah karakteristik. Kemudian di sini ada 5 sumber kekuasaan menurut Prince dan Raven tahun 1959. Yang pertama, kekuasaan paksaan atau coercive power. Apa itu kekuasaan paksaan coercive power? Di sini merupakan kekuasaan pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dengan kekuatan memaksa, karena ia mempunyai kedudukan dan posisi yang sangat kuat. Dengan posisi kuat ini, maka seseorang pemimpin dapat memberikan perintah, dapat memaksa pula orang lain untuk bertindak tertentu. Kemudian, di sini yang kedua ada kekuasaan keahlian atau expert power. Kekuasaan ini berdasarkan pada keahlian memfokuskan diri pada suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan pastilah ia memiliki pengetahuan, keahlian, dan informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Kemudian yang ketiga ada kekuasaan legitimasi atau legit power. Di sini kekuasaan ini yang diperoleh melalui kekuasaan formal. Pemimpin ini yaitu pemimpin yang mempunyai SK atau surat keputusan untuk melakukan kepemimpinan suatu organisasi atau instansi. Kemudian yang keempat ada kekuasaan diferensi. Kekuasaan ini merupakan Kekuasaan ini merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam memberikan janji-janji, atau dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan agar berperilaku tertentu atau melakukan tindakan tertentu melalui janji-janjinya yang menarik. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Ucis. Baik, terima kasih banyak Saudara Tasya. Untuk kali ini saya akan membahas sumber-sumber konflik dalam organisasi. Tentunya ada satu, faktor komunikasi. Faktor komunikasi dapat menyebabkan konflik di dalam organisasi ketika para anggota di dalamnya, di dalam organisasi maupun antar organisasi, tidak dapat saling mengenal dan juga tidak dapat saling memahami. Contohnya, dalam organisasi sekolah atau OSIS, mempunyai beberapa divisi. Dalam satu divisi, jika ketua ataupun anggotanya tidak dapat saling mengenal,
di dalam definisinya, maka komunikasi di dalam suatu organisasi tidak berjalan dengan baik, sehingga akan menimbulkan konflik. Begitupun jika tidak saling memahami, maka pekerjaan dalam suatu organisasi tidak efisien. Lalu yang kedua ada faktor struktur tugas dan struktur organisasi. Faktor struktur tugas dan organisasi merupakan sumber konflik dalam organisasi ketika sebagian anggota tidak bisa memahami pekerjaan mereka pada struktur tugas yang ada atau tidak sesuai dalam pembagian kerja maupun prosedur kerja yang tidak dipahami. Lalu ada faktor personal. Faktor personal dapat terjadi ketika individu-individu dalam organisasi tidak dapat saling memahami, sehingga dapat menyebabkan konflik di dalam organisasi. Contohnya, seseorang di dalam organisasi memiliki masalah dengan keluarga, tetapi masalah tersebut dikaitkan dengan masalah organisasi. Jadi, hal tersebut dapat mengakibatkan konflik di dalam suatu organisasi. Yang keempat, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan terjadi ketika setiap individu bekerja tidak mendukung terwujudnya suasana kerja yang kondusif bagi efektivitas pekerjaan, seperti lingkungan yang kurang ventilasi, panas, sehingga penataan ruang yang kurang baik. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Rifta Selamaya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Mukhlis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai upaya penanganan konflik dalam organisasi. Nah, sebelum lebih lanjut mengenai bagaimana upaya konflik dalam organisasi itu, tentunya kita harus tahu dulu apa sih konflik itu. Nah, konflik itu adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Next. Lalu bagaimana upaya atau penyelesaian konflik itu? Nah, menurut Stavenin dalam Handoko tahun 2001 halaman 48, upaya atau cara penyelesaian konflik itu yang pertama ada pengenalan, di mana kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi dan janggal adalah kesalahan dalam mendeteksi atau tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Yang kedua yaitu diagnosis. Ini langkah. Kenapa? Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah yang utama dan bukan pada hal-hal yang sepele. Kemudian selanjutnya ada solusi atau menyepakati suatu solusi, yaitu kumpulkan masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya ada pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian, namun hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masukan baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan coba lagi. Next. Nah, selanjutnya yaitu upaya atau cara penanganan konflik menurut Mangkunegara tahun 2009. Menurutnya, strategi yang paling efektif untuk penanganan konflik yaitu yang pertama yaitu menghindar. Menghindar konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting. Kemudian mengakomodasi, yaitu memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah. Selanjutnya ada kompetisi. Ini dilakukan jika Anda percaya bahwa Anda memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding lainnya. Selanjutnya yaitu kompromi atau negosiasi. Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kepentingan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Yang terakhir yaitu kolaborasi atau memecahkan masalah. Pemecahan sama-sama menang, di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Nah, jadi menurut kalian, upaya penanganan konflik mana nih yang akan kamu pakai jika terjadi konflik dalam organisasi? Kedua pandangan tersebut bagus, asalkan kita dapat menanganinya dan juga dapat berpikir secara baik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim presentasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk teman-teman di luar sana, khususnya teman-teman kita semua yang berada di kelas manajemen 2019. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan
bisa bermanfaat juga buat sesama mahasiswa. Terima kasih atas segala waktunya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.